Halo sahabat Dokter Gigi Channel, pencabutan gigi memang kadang-kadang tidak bisa dihindari, terutama jika kerusakan gigi yang kita alami itu sudah cukup parah, tidak bisa dirawat lagi, tidak bisa dipertahankan lagi. Kalau misalnya mau menentukan ini gigi lubangnya bisa dirawat atau dipertahankan atau sudah harus dicabut, itu harus dikonsultasikan, diperiksakan dulu dengan dokter gigi. Jadi harus dilihat langsung keadaan giginya seperti apa. Pada kasus gigi sudah mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga giginya harus dicabut, sahabat Dokter Gigi Channel tidak perlu khawatir atau takut untuk mencabut gigi selama sahabat Dokter Gigi Channel melakukan di dokter gigi dan sudah dievaluasi keadaannya, tekanan darah, kelainan darah atau jantung dan sebagainya itu aman, maka tindakan cabut gigi akan aman untuk dilakukan. Tetapi yang namanya tindakan medis termasuk cabut gigi pasti ada risiko komplikasi setelah perawatan. Apakah karena perawatan setelah cabut giginya kurang diperhatikan, kebersihan mulutnya yang tidak dijaga, itu bisa menyebabkan risiko infeksi lebih tinggi. Kalau sahabat Dokter Gigi Channel mengalami tanda-tanda seperti ini, tanda-tanda komplikasi setelah pencabutan gigi, sebaiknya segera mengunjungi dokter giginya. Yang pertama yaitu perdarahan yang berlebihan selama 24 jam. Jadi kalau setelah cabut gigi memang normal akan terjadi perdarahan dan biasanya ini akan berhenti dalam beberapa jam. Ada juga yang cepat berhenti, 15 menit udah berhenti, dan ada yang sampai 2 jam udah berhenti, ada juga yang agak lama. Biasanya malam harinya cabut gigi, besok paginya pas bangun biasanya masih ada sedikit darah. Kalau misalnya sisa sedikit dan tidak banyak, tidak bergumpal-gumpal, itu tidak masalah. Tetapi kalau berlebihan sampai bergumpal-gumpal, bahkan sudah lewat sampai 24 jam, sebaiknya mengunjungi dokter giginya atau ke rumah sakit terdekat. Berikutnya, yang kedua, kalau ada nyeri intens yang tidak hilang, bahkan semakin parah setiap harinya, bahkan ketika sudah minum obat juga nggak hilang-hilang. Jadi kalau habis cabut gigi dan biusnya hilang memang normal kalau akan terjadi rasa nyeri, dan ini biasanya akan berlangsung dalam 2 atau 3 hari. Setelah itu akan berkurang rasa nyerinya. Kalau misalnya dalam hari ketiga atau kelima justru nyerinya makin hebat sampai di kepala, sampai di telinga, dan tidak mempan dengan minum obat, sebaiknya dikontrol kembali untuk menghindari risiko komplikasi, misalnya saja dry socket. Berikutnya, kalau ada tanda-tanda pembengkakan yang semakin parah atau munculnya demam atau ada nanah, sebaiknya kembali ke dokter giginya. Berikutnya yaitu adanya bau mulut yang tidak sedap atau ada rasa aneh di mulut. Ini bisa menjadi salah satu tanda-tanda infeksi. Lalu kalau terlihat soket giginya kosong, tidak ada bekuan darah. Jadi soket gigi adalah tempat tertanamnya akar gigi. Normalnya beberapa saat setelah cabut gigi, di soket gigi ini akan terbentuk bekuan darah untuk melindungi saraf dan juga tulang. Nah, kalau tidak ada bekuan darah di sini karena tidak terbentuk sama sekali atau hanya sebagian terbentuk atau terbentuk tapi udah terlepas karena kita misalnya mengisap-ngisap, korek-korek bekas lukanya, itu bisa menyebabkan bekuan darah lepas lagi. Kalau soketnya kosong, biasanya ditandai dengan warna putih-putih, kemudian terlihat bolong disertai dengan rasa sakit pada hari kedua, ketiga, sampai kelima, sebaiknya berkonsultasi atau kontrol lagi ke dokter giginya untuk menghindari risiko dry socket. Nah, sahabat Dokter Gigi Channel, itulah tanda-tanda komplikasi yang harus diwaspadai setelah cabut gigi. Kalau sahabat Dokter Gigi Channel habis cabut gigi kemudian mengalami tanda-tanda seperti ini, sebaiknya balik lagi ke dokter giginya atau ke rumah sakit terdekat. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.